Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah video mengenai praktek untuk materi konstruktornya ya. Tadi kan Ibu sudah jelaskan di materinya mengenai konstruktor. Tadi ada tiga contoh ya. Nah, ini contoh yang pertama yaitu contoh 3.2.1 yaitu mengenai konstruktor yang di sini tidak ada parameternya ya, atau belum ada argumennya. Nah, tadi kan konstruktor itu bahwa suatu fungsi yang namanya sama dengan nama kelasnya. Nah, di sini nama konstruktornya, nama fungsi konstruktornya adalah cons dan nama kelasnya juga cons. Nama filenya juga cons. Nah, di dalam kelas cons ini terdiri dari ada variabel p, radius, dan warna. Untuk fungsi cons, dia tidak mempunyai parameter atau tidak mempunyai argumen. Lalu ada function atau fungsi hitung luas, tipenya double. Nah, karena di sini mempunyai tipe data, berarti dia mengembalikan nilai, yaitu return. Metode hitung luas ini adalah untuk menghitung luas lingkaran, yaitu pi kali radius kali radius. Nah, lalu yang paling bawah adalah fungsi utamanya. Nah, fungsi utamanya ini tandanya adalah public static void main. Nah, ini merupakan fungsi utama. Jadi nanti pada saat di-compile, yang akan dijalankan pertama adalah fungsi utamanya. Nah, di fungsi utama ini adalah kita membuat objeknya atau menciptakan suatu objek. Pada saat kita ingin menciptakan suatu objek, maka kita harus panggil dulu nama kelasnya, yaitu deklarasikan nama kelasnya. Nama kelasnya kan konstruktor, cons. Nah, di sini nama konstruktornya juga cons, sama dengan nama kelas. Jadi, pada saat kita membuat suatu objek atau menciptakan suatu objek, itu otomatis fungsi konstruktornya juga dipanggil ya. Cons link. Di sini kita membuat objek yang namanya link sama dengan new cons. Berarti kita di sini juga otomatis memanggil fungsi konstruktornya pada saat kita membuat objek. Lalu kita ingin menampilkan luas lingkaran tadi ya dengan memanggil objek. Nah, di sini untuk memanggil luas lingkaran kita adalah dengan memanggil metode hitung luas. Nah, karena metode hitung luas bukan merupakan fungsi konstruktor, maka dia harus dipanggil. Nah, cara memanggilnya adalah dengan memanggil dulu nama objeknya. Nah, di sini kita ingin mencetak hasil dari luas lingkaran sama dengan link, kita panggil dulu nama objeknya, titik, hitung luas. Nah, untuk warna kita panggil juga nama objeknya dulu, link, titik, warna. Nah, setelah selesai, kita bisa compile langsung dari JCreator-nya, tinggal klik compile, proses. Kalau sudah tidak ada bug atau error, nanti akan menghasilkan output proses komplit, baru kita bisa run. Nah, hasilnya seperti ini. Luas lingkaran sama dengan 0 dan warna lingkaran sama dengan 0. Kenapa hasilnya 0 dan 0? Karena di sini variabelnya tidak kita inisialisasikan, tidak kita berikan nilai. Nah, di sini tidak kita berikan nilai variabelnya. Nah, bisa juga kita compile-nya dari CMD. Kalau dari CMD, kita harus masuk dulu ke lokasi tempat kita menyimpan file Java-nya, ada di drive mana, ada di folder apa, seperti itu ya, masih ingat ya. Nah, karena Ibu ada di drive E dan di folder Java, berarti Ibu masuk ke drive E. Nah, masuk ke folder perintahnya cd. Nah, setelah udah berada di dalam foldernya, baru kita bisa compile. Javasc, nama filenya, cons, titik, java. Enter. Nah, udah nggak ada pesan error. Baru setelah itu kita run java cons. Enter. Nah, seperti ini hasilnya. Luas lingkaran 0 sama dengan 0 dan warna lingkaran sama dengan 0. Karena untuk variabel p-nya tadi tidak kita inisialisasikan. Nah, dan variabel warnanya tidak kita berikan nilai. Di konstruktor, jika tidak
Jika tidak diberikan nilai atau jika tidak diinisialisasikan nilai dari variabelnya, maka untuk variabel yang tipenya numerik akan diset dengan nilai 0, dan untuk variabel yang tipenya string akan diset dengan nilai 0. Nah, warna tadi kan tipenya string, kalau radius tipenya double, dia numerik. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk contoh yang 3.2.1. Nah, kita lanjut ke konstruktor yang dengan argumen. Contoh 3.2.2, konstruktor dengan argumen. Nah, di sini ada fungsi konstruktor yang namanya cons argumen. Argumen ini artinya bahwa si fungsi konstruktor itu di sini ada argumennya atau ada parameternya. Yang di dalam kurung ini kalau tadi kan kosong, tidak ada parameter atau argumennya. Nah, kalau ini dengan argumen dia ada nilainya. Di sini kita nanti kasihkan nilai di fungsi utamanya. Seperti itu. Nah, di sini karena tadi nama fungsi konstruktornya cons argumen, maka nama kelasnya juga cons argumen dan nama filenya juga cons argumen. Nah, ini sebenarnya sama kayak tadi programnya dengan contoh yang 321, tapi bedanya di sini ada argumennya. Untuk yang file konstruktor cons argumen ini kita kasihkan variabel R tipenya double dan variabel W tipenya string. R ini nanti untuk menyimpan nilai radius dan W untuk menyimpan nilai warna. Lalu ada fungsi atau function hitung luas tipenya double untuk menghitung luas lingkaran. Dan jangan lupa fungsi utama ini harus selalu ada ya di paling bawah, yaitu public static void main. Nah, di sini kita bikin objek yang namanya object link. Object link di sini kita panggil kelasnya cons argumen. Pada saat kita buat object link ini, otomatis fungsi konstruktornya juga dipanggil. Cons argumen link sama dengan new cons argumen. Nah, karena tadi konstruktornya dengan argumen, maka kita harus memberikan nilai. Nah, yang R tadi kan untuk radius kita kasih nilai 10, lalu W untuk warna kita kasih nilai merah. Karena tipenya string, maka jangan lupa harus diapit tanda petik 2. Setelah itu kita cetak hasilnya. Luas lingkaran itu kita cetak, kita tampilkan dari metode hitung luas. Nah, karena metode hitung luas bukan merupakan suatu konstruktor, maka harus dipanggil dulu dengan memanggil nama objeknya terlebih dahulu. Begitu juga dengan variabel warna, kita panggil nama objeknya terlebih dahulu. Setelah selesai, bisa kita compile. Ya, lalu kita run. Nah, kita lewat CMD aja deh. CMD, Javac. Nama filenya apa tadi? Const tr argumen titik java. Enter. Oke, jika tidak ada pesan berarti itu sudah sukses. Sudah komplit dan sekarang tinggal kita run. Java, nama filenya cons argumen. Enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Luas lingkarannya sama dengan 314 dan warna lingkarannya merah. Ada nilainya karena tadi ada argumennya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu contoh 3.2.3, yaitu overloading terhadap konstruktor. Gimana, masih ingat overloading terhadap konstruktor? Artinya bahwa di dalam satu file atau satu kelas ini terdapat lebih dari satu konstruktor dengan argumen yang berbeda-beda. Nah, itu berarti konstruktornya berlebihan atau overloading. Nah, overloading terhadap konstruktor seperti itu. Nah, di sini ada konstruktor, fungsi konstruktor namanya karyawan. Kelasnya berarti juga harus sama dengan nama fungsi konstruktornya, yaitu kelas karyawan. Dan nama filenya juga karyawan. Nah, di sini ada 3 function. Ya, function konstruktornya ada 3. Kelas ini yang pertama bukan kelas ya, maksudnya di sini fungsi konstruktor karyawan. Di sini dengan beberapa parameter atau beberapa argumennya. Konstruktor yang pertama ada di sini ada variabel k, string n, integer k, string n, dan string a. K itu nanti maksudnya untuk nilai nomor karyawan, n untuk nama, dan a untuk alamat. Lalu ada konstruktor yang kedua, yaitu dengan tanpa parameter atau argumen. Nah, di sini kosong ya, dalam kurungnya nggak ada parameter atau argumennya. Dan konstruktor yang ketiga, yaitu dengan satu parameter saja atau satu argumen. Dan yang paling terakhir adalah
fungsi utama. Jadi berapa total fungsinya? Ada 4 ya. 3 fungsi konstruktor dan 1 fungsi utama. Fungsi utama public static void main. Nah, karena tadi konstruktornya ada 3 ya dengan argumen yang berbeda-beda, jadi kita bikin objeknya di sini juga 3 ya. Kita bedakan objek yang pertama untuk manggil konstruktor yang pertama. Ya kan? Kita pada saat membuat objek, kita deklarasikan nama kelasnya kelas karyawan. Nah, karena konstruktor nama kelasnya sama dengan nama fungsinya sama dengan nama kelas, berarti di sini otomatis fungsi konstruktornya langsung dipanggil pada saat kita buat objek car1. Ini car1 untuk manggil konstruktor yang pertama. Lalu kita buat lagi objek car2 untuk manggil fungsi konstruktor yang kedua yang tanpa parameter. Lalu kita buat lagi objek car3 untuk konstruktor yang ketiga yang hanya dengan 1 parameter atau 1 argumen. Penamaan objeknya kalian bebas ya, terserah ya. Di sini Ibu kasih namanya car1, car2, car3. Nah, setelah itu kita ingin menampilkan datanya, sistem out println. Yang ingin kita tampilkan apa? Yaitu nomor karyawan, nama karyawan, dan alamat karyawan. Untuk konstruktor yang pertama, kita dari car1, dari objek car1. Nah, kita untuk nomor karyawan tadi kan nilainya disimpan di dalam nokar, variabel nokar. Lalu nama karyawan variabel nama, alamat karyawan variabel alamat. Sistem out println /n. Nah, di sini ada /n, ini maksudnya untuk pindah baris ya, untuk memberikan baris kosong. Lalu yang selanjutnya kita mencetak data atau menampilkan data dari fungsi konstruktor ya dengan memanggil objek yang kedua. car2. Dan yang terakhir kita cetak data karyawan untuk konstruktor yang ketiga dengan objek yang ketiga. Oke, sekarang kita coba compile cmd javasc karyawan titik java. Nah, kalian perhatikan ya, tadi karyawannya kan kita kasih namanya K besar ya, berarti harus sama nih, K besar karyawan titik java. Kalau K kecil nanti dia error. Oke, selanjutnya jika tidak ada error, kita lanjut ke run-nya. Di run java karyawan. Nah, seperti ini hasilnya. Gimana, kelihatan nggak? Tuh, akan tercetak data karyawan ada 3. Yang pertama itu adalah dia mengambil datanya dari konstruktor yang pertama yang ada parameternya yang lebih dari 1 parameter atau 1 argumen. Nah, tadi kan diisi semua ya nilainya seperti ini. Lalu yang kedua itu contoh konstruktor yang tidak ada parameter atau tidak ada argumennya, maka otomatis kalau tipenya numerik akan diset ke 0 dan kalau tipenya string akan diset ke 0. Nah, nomor karyawan tadi kan karena integer numerik jadi 0, nama karyawan 0, alamat karyawan 0 karena tipenya string. Nah, untuk yang data karyawan yang ketiga itu tadi ngambil nilainya dari datanya dari function konstruktor yang ketiga, yaitu hanya dengan 1 parameter. Yang dikasih nilai hanya nama karyawan aja, nomor karyawannya tidak ada, jadi 0 dan alamat karyawannya 0. Oke, seperti itu. Kalau misalkan masih ada error, kalian perhatikan pesan errornya apa. Lihat, biasanya dia ngasih tahu ada di baris keberapa. Oke, jangan menyerah ya. Kalian harus bisa kerjakan sampai sukses. Dan yang harus diingat dan diperhatikan adalah sintaknya nih. Biasanya errornya itu kurang sintaknya, apa titik komanya, entah itu titik koma atau tanda petiknya, atau penulisan di sini pemanggilannya beda, huruf besar huruf kecil juga berpengaruh ya. Oke, seperti itu. Nah, ini contoh konstruktor ya, ada 3. Nah, sekarang Ibu belum pernah memberikan tugas kan ya. Nah, Ibu ingin memberikan tugas kalian buat program dengan menggunakan fungsi konstruktor, tapi untuk menghitung luas segitiga. Nah, kalau di sini kan contohnya untuk menghitung luas lingkaran. Nah, kalian buat dengan yang menggunakan argumen. Jadi nanti dikasih nilai.
Oke, konstruktor argumen dengan menghitung luas segitiga. Nah, kalian bisa lihat contohnya yang ini. Oke, seperti itu. Nanti kalau sudah, tugasnya dikirim ke email Ibu. Oke, seperti itu saja. Jika masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan langsung, bisa WA Ibu. Oke, Ibu tutup materinya praktek Java dengan materi konstruktor untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.